Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama tentang ismul maf'ul, yaitu isim maf'ul atau sebuah kata yang dikenakan perbuatan, atau kalau kita dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan objek, ya. Objek. Aku minum air putih. Berarti air putih di situ maf'ul. Namun sekarang dia maf'ulnya berasal dari kata kerja. Misalkan aku membaca tulisan. Ya. Nah, tulisan di sini itulah yang disebut dengan isim maf'ul di sini, karena berasal dari kata tulis. Tulis bisa diturunkan menjadi penulis, artinya orang yang melakukan kegiatan menulis. Tulisan artinya sebuah hasil dari pekerjaan menulis, disebut dengan tulisan. Misalkan juga perhiasan. Perhiasan disebut juga sebagai maf'ul di sini atau sebagai objek dalam bahasa Indonesia. Apabila kita mengatakan aku membeli perhiasan, artinya perhiasan di situ adalah sebuah kata yang merupakan hasil dari turunan kata hias. Hias bisa menghiasi, bisa menjadi penghias, artinya pelaku hiasan, ya. Atau hiasan itu sendiri, ya, artinya hasil dari kegiatan menghias. Begitu ya. Misalkan apa lagi? Minuman, ya. Aku minum minuman, ya. Minuman di sini adalah isim maf'ul itu, karena dia berasal dari kata kerja minum. Minum diturunkan bisa menjadi kata meminum, bisa meminumkan, bisa peminum, bisa minuman, ya. Dan yang sedang kita bahas adalah si minuman itu, sebuah kata yang merupakan hasil dari pekerjaannya. Baik, tadi ada seperti tulisan, perhiasan, misalkan juga pakaian, ya. Minuman itu adalah sebuah kata benda yang bisa dikenai perbuatannya. Minuman berarti bisa dikenai perbuatan meminum. Pakaian bisa dikenai perbuatan memakai, ya. Tulisan hasil dari perbuatan menulis dan yang semisalnya. Baik, kita lihat beberapa contoh berikut ini. Yang pertama adalah syaribtu al-labana. Syaribtu artinya aku minum, al-labana artinya susu. Sehingga arti jadinya adalah aku minum susu. Kemudian kita mau balik kalimat tersebut dari jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Menjadi al-labanu masyrubun. Susu itu terminum, ya. Susu itu terminum atau diminum. Nah, masyrubun inilah yang disebut dengan isim maf'ul. Inilah yang disebut dengan isim
maf'ul. Ya. Jadi masyrubun berasal dari kata syariba. Syariba kalau kita tasrif akan menjadi syariba, yashrabu, syurban, syaribun, masyrubun. Nah, kita sedang membahas tentang masyrubun, isim maf'ul. Kemudian contoh nomor 2, tarattu al-khadimah. Aku mengusir pembantu itu. Tarattu, aku mendorong juga bisa. Ya, aku mendorong al-khadimah, pembantu tersebut. Misalkan ada bahaya di sini, biar dia nggak nginjek misalkan pecahan kaca, aku dorong misalkan. Bisa jadi. Aku mendorong pembantu tersebut. Kemudian dirubah menjadi jumlah ismiyah, sehingga isimnya ditaruh depan. Yang tadinya maf'ul sekarang jadi mubtada. Al-khadimu, fal khadimu matrudun. Dia terdorong. Ya. Kalau di sini tadi terminum, ini terdorong. Ya. Baik. Kemudian fatahtu al-baba, aku membuka pintu. Kemudian dirubah menjadi jumlah ismiyah, babnya ditaruh depan, fal babu maftuhun, pintunya terbuka. Terbuka. Ya. Kalau tadi aku membuka pintu, sekarang pintunya terbuka. Gak bisa menjadi fal babu futiha, bisa jadi sih, boleh-boleh saja. Tapi kan enaknya kalau jumlah ismiyah, khobarnya itu juga isim, itu enaknya begitu. Ya, makanya yang sering jadi isim nanti isim maf'ul dan isim fa'il. Ya. Jadi isim maf'ul dan isim fa'il seringkali akan menjadi menjadi khobar dari sebuah mubtada. Itu boleh ditulis ya faedahnya. Isim maf'ul dan isim fa'il biasa menjadi khobar, ya. Atau bahkan mubtada juga bisa. Ya. Al-mashrubu labanun misalkan. Yang diminum adalah susu, boleh-boleh saja. Al-matrudu khadimun, yang didorong itu pembantu. Al-maftuhu babun, yang terbuka adalah pintu, bukan al-maftuhu misalkan nafidatun, ya, jendela. Itu bisa-bisa dipakai, ya. Tapi sekarang kita sedang belajar isim maf'ul dan pembentukannya dan ciri-cirinya serta wazannya nanti. Kemudian yang keempat, syamimtul warda, aku mencium bunga mawar. Ya. Aku mencium bunga mawar. Kita rubah menjadi fal wardu mashmumun. Ya. Jadi bunga mawarnya itu yang dicium. Ya. Bunga mawarnya yang dicium. Bunga mawar itu dicium. Ya. Baik. Nah, ini adalah fi'il-fi'il yang tsulasi. Fi'il-fi'il tsulasi, maka pakai wazan nanti maf'ulun. Misalkan masyrubun, huruf aslinya apa? Shin, ro, ba. Berarti fa, ain, lamnya menjadi shin, ro, ba. Shin, ro, kemudian ba. Di sini mimnya masukin, kemudian wawunya masukin, harokatnya masukin. Masyrubun, gitu ya. Ya, saya kasih tahu sekalian. Jadi tadi contohnya masyrubun dari kata syariba. Syaribtu.
Apabila kita mau membentuk menjadi isim maf'ul, maka wazannya maf'ulun. Nah, bagaimana kata ini bisa dirubah menjadi maf'ulun? Maka pertanyaan pertama adalah apa saja huruf aslinya? Maka kita akan menjawab huruf aslinya adalah shin, ro, dan ba. Maka tempatkan shin, ro, dan ba itu di fa, ain fi'il, lam ya. Karena fi'il kan fa, ain, lam. Berarti fa-nya shin, ainnya ro, ba-nya lam. Maka kita turunkan di sini. Ada dua tempat di sini. Shin, kemudian ro, kemudian di sini ba. Kemudian huruf yang lainnya dimasukin aja, mim, kemudian wawu. Sudah sempurna hurufnya, sisanya harokatnya sekarang turunin, masyrubun, gitu ya. Itu cara membuatnya. Contohnya tadi juga ada kata tarattu. Maka huruf aslinya apa? Oh, huruf aslinya to, ro, dan dal. Maka to, ro, dan dal ini tulis di sini to, kemudian ro, kemudian dal. Kasih hurufnya mim, wawu. Kasih harokatnya matrudun. Ya, itu isim maf'ulnya. Contoh yang lainnya apa? Fatahtu. Fatahtu. Maka kita cari huruf aslinya, yaitu fa, ta, dan ha. Maka tulis fa, ta, dan ha. Lainnya dimasukin aja mim, wawu. Jadi maftuhun ya. Baik, tinggal disambungkan hurufnya. Contoh yang lainnya apa di sini? Syamimtu. Nah, syamimtu huruf aslinya apa? Shin, mim, mim. Maka turunkan di sini shin, mim, mim. Kemudian turunkan huruf yang lainnya, mim, kemudian wawu. Jadi mashmumun. Ya, mashmumun. Tinggal disambungkan, mashmumun. Begitu ya cara untuk membuat isim fa'il, isim maf'ul. Tinggal cari huruf aslinya, masukkan ke wazan maf'ulun, fa, ain, lamnya digantikan dengan huruf asli, lainnya ditambahkan, kemudian harokatnya dimasukkan. Maka sudah menjadi isim maf'ul. Baik, itu kalau sulasi. Sekarang kalau bukan sulasi, misalkan akramtu ad-dhaifa, aku memuliakan tamu itu. Aku memuliakan tamu itu. Sekarang fadhaifu mukramun. Tamu itu sekarang dimuliakan sebagai objek. Itu. Jadi objeknya sekarang mukramun dari kata akramtu. Nah, di sini memang berpikirnya agak berat karena dia harus hafal tasrifan dan harus hafal wazan. Untuk bisa membuat kata mukramun ini, maka dia harus bertanya beberapa hal. Di sini ada akramtu ad-dhaifa, aku memuliakan tamu itu. Untuk bisa menjadi kata mukramun, maka
kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Satu pertanyaannya adalah apa wazan dari akramtu? Nah, wazannya apa? Kalau dia belum bisa menjawab, nanti nggak bisa membikin. Maka kita harus bisa menjawab. Jawabannya adalah wazan af'ala. Ya, wazan af'ala Ustadz. Oke, berarti langkah pertama dia sudah sukses. Setelah tahu langkah pertama, kalau ikuti urutan buku Nahwul Wadih dengan gaya kemarin, maka untuk mendapatkan isim maf'ul ini harus melewati fi'il mudhari'. Maka apa fi'il mudhari'nya? Maka jawabannya adalah yuf'ilu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah buat menjadi isim fa'il. Buatlah menjadi isim fa'il sebagaimana yang pelajaran kemarin. Coba pelajaran kemarin mana? Nah, isim fa'il untuk yang selain sulasi wa min ghairi sulasi ala surati mudhari'ihi, seperti fi'il mudhari'nya, tapi ada yang diganti huruf mudhara'ahnya diganti dengan mim yang berdomah. Ya, kita praktekkan langsung. Huruf mudhara'ahnya diganti dengan mim yang berdomah, berarti mim di sini kemudian didomahkan langsung, ya, move. Ya-nya diganti mim yang berdomah, move. Kemudian wa kasri ma qablal akhir, dengan mengkasrohkan huruf sebelum terakhirnya. Muf'ilun. Nah, huruf sebelum terakhirnya apa? Oh, ain, dikasrohkan. Muf'ilun. Begitu. Nah, setelah bisa membuat isim fa'il, maka yang keempat, buatlah isim maf'ulnya. Ya, maka apa isim maf'ulnya? Isim maf'ulnya tinggal diganti fathah untuk harokat huruf sebelum terakhir. Ini tadinya muf'ilun, maka kasrohnya diganti yang di sini. Jadi muf'alun. Begitu. Jadi ini langkah kalau pakai teorinya Nahwul Wadih. Ya. Kalau pakai teorinya kitabut tasrif, kita langsung sudah hafal tasrifan, maka tidak perlu langkah-langkah ini. Nanti secara otomatis langsung bisa. Namun di awal-awal belajar memang perlu untuk pakai teknik-teknik yang berurutan seperti ini. Nanti semakin lama kita nggak pakai urutan itu sudah bisa. Bahkan di otak kita bisa jadi tergambar. Gini. Ini tergambar secara cepat gitu ya. Akram itu dari wazan af'ala. Af'ala itu mudhari'nya yuf'ilu. Yuf'ilu berarti isim fa'ilnya. Muf'ilun, isim maf'ulnya berarti muf'alun. Itu cepat sekali prosesnya kalau sudah terbiasa. Baik, ini langkah-langkah mudahnya. Baik. Kemudian sekarang nomor 6, aqabtu al-mudhniba. Aku menghukum orang yang berbuat salah. Maka fal mudhnibu mu'aqabun. Orang yang salah itu sekarang dihukum, ya. Dihukum. Dari kata apa? Aqabtu. Maka kalau pakai pertanyaan yang sama, aqabtu dari aqabtu, maka ditanya apa wazannya, ya, dia harus bisa menjawab wazannya apa. Oh, wazannya fa'ala Ustaz. Fa'ala yufa'ilu Ustaz. Fa'ala yufa'ilu,
Yufailu. Ya. Oke, wazan fa'ala yufailu berarti isim fa'ilnya apa? Oh, isim fa'ilnya berarti mufailun Ustaz. Berarti isim fa'ilnya mufailun. Berarti kalau ini nanti menjadi mu'akibun Ustaz. Ya, oke. Berarti dia sudah bisa membuat isim fa'il. Terus berarti isim maf'ulnya apa? Maka tinggal diganti kasrohnya di fathah Ustaz. Jadi mu'akobun. Maka ini sudah selesai. Begitu cara membuat dari aqabatu menjadi mu'aqabun dalam nahwul wadih. Baik. Jadi aqabatu menjadi mu'aqabun. Nomor 7, tamaddatu as-sukuta. Ya, aku diam lama. Maka fas-sukutu ta'ammatu ya, mohon maaf. Ta'ammatu berarti kalau tamaddatu itu aku memanjangkan. Kalau ta'ammatu itu aku menyengaja. Aku sengaja. As-sukut berarti diam. Aku sengaja diam. Fas-sukutu muta'ammadun, sehingga diamnya itu disengaja. Nah, bagaimana dari ta'ammatu menjadi muta'ammadun? Maka dilakukanlah proses seperti tadi. Dari kata ta'ammatu ditanya apa wazannya? Oh, aku tahu Ustaz, wazannya ini tafa'ala ya. Kalau belum ingat harus buka buku tasrifnya dulu. Tafa'ala. Mudhari'nya apa? Mudhari'nya mutafa'ilun. Mohon maaf. Mudhari'nya adalah tafa'ala yatafa'alu. Yatafa'alu. Oke, yatafa'alu. Berarti mudhari' untuk ta'ammad itu apa? Menjadi yata'ammadu. Yata'ammadu. Oke, yata'ammadu berarti isim fa'ilnya apa? Maka huruf mudhari'nya diganti mim yang berdomah menjadi mu ta'ammidun. Ta'ammidun. Karena tadi untuk isim fa'il huruf sebelum terakhirnya dikasrohkan, maka menjadi muta'ammidun. Nah, bagaimana isim maf'ulnya? Maka kasrohnya tinggal diganti fathah untuk huruf sebelum terakhir. Muta'ammadun. Ya, begitu. Jadi sudah ketemu muta'ammadun dari kata ta'ammadtu. Oke, muta'ammadun fasukutu muta'ammadun. Kemudian kata istahsantul kalama. Aku menganggap ucapan itu baik. Maka fal kalamu, maka ucapan itu mustahsanun, dianggap baik. Jadi mustahsanun dianggap baik. Baik, bagaimana prosesnya dari kata istahsantu menjadi mustahsanun? Maka prosesnya juga sama. Istahsantu ya, istahsantu. Apa wazan dari istahsantu ini? Maka agar bisa membuat isim maf'ul, dia harus tahu. Oh, wazannya istaf'ala Ustaz, seperti istaghfara Ustaz. Ya. Oke, berarti istaf'ala. Istaf'ala mudhari'nya apa? Yastaf'ilu.
Yastaf'ilu. Oke, berarti yastaf'ilu diturunkan menjadi yastahsinu. 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 Oke, yastahsinu turunkan menjadi isim fa'il, menjadi mustahsinun. Mustahsinun. Oke, mustahsinun isim fa'il. Isim maf'ulnya gimana? Oh, tinggal difathahkan nusrat huruf sebelum terakhirnya menjadi mustahsanun. Maka jadilah isim maf'ulnya. Begitu prosesnya kalau pakai nahwul wadih. Sekali lagi, nanti kalau kita sudah terbiasa, insya Allah proses ini akan semakin cepat. Apalagi seseorang sudah hafal tasrifan. Oh, ini istaf'ala Ustadz. Ya, istaf'ala itu kalau saya tasrif, istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'ilun, mustaf'alun Ustadz. Wazannya sudah langsung mustaf'alun Ustadz. Mustaf'alun. Maka langsung turunkan saja dari sini, masukkan wazan ini menjadi mustahsanun. Ya, mustahsanun. Udah langsung selesai. Ya, kalau pakai konsep tasrif. Baik. Al-bahthu, sekarang pembahasan. Insya Allah kita sudah tahu gimana caranya membuat isim maf'ul baik yang tsulasi maupun selain tsulasi. Ternyata untuk tsulasi pakai wazan maf'ulun, kalau selain tsulasi tinggal merubah harokat huruf terakhir dari isim fa'ilnya dari ilmu yang kita pelajari kemarin. Nah, pembahasan ta'ammal fi amtilatil qismi tsanil kalimati. Ya. Perhatikan contoh di bagian kedua, maksudnya di sisi masyrubun sana, ya. Di sini nih. Masyrubun, matrudun, maftuhun, mashmumun. Perhatikan itu kata Syekh. Masyrubun, matrudun, maftuhun, mashmumun. Wa kadzalikal kalimat, begitu juga perhatikan kata mukramun, muaqabun, muta'ammadun, mustahsanun. Kata-kata ini mukramun, muaqabun, muta'ammadun, mustahsanun. Tajidu kullan minha yadullu 'alal maf'ul alladhi waqa'a 'alaihi al-fi'lul mafhum minal kalimati. Akan Anda dapati bahwa masing-masing dari kata tersebut merupakan objek yang dikenai pekerjaan, dan itu makna itu didapatkan dari pemahaman kalimat tersebut. Jadi kalau bahasa kita itu dipahami dari konteks kalimatnya. Famashrubun yadullu ala syai'in waqa'a alaihi syurbu. Misalkan kata mashrubun, maka dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang dikenai kegiatan atau kata kerja. Misalkan minuman, ya, maka berarti yang dikenai kegiatan meminum. Misalkan saya minum, maka air yang saya minum itu disebut dengan mashrubun. Nanti jus-jusan, air-airan nanti disebut dengan masyrubat. Ya. Kadang sop juga disebut dengan masyrubat. Baik, jadi masyrub sesuatu yang dikenai kegiatan meminum. Matrud sekarang yang terdorong, yang tertolak, ya, yang terusir, menunjukkan seseorang yang dikenai kegiatan dorongan, ya. Yang dikenai kegiatan dorong ini disebut dengan matrud. Wahalu majarra, dan begitu seterusnya. Wa min ajli dzalika tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat isma maf'ulin. Oleh karena itulah
kata-kata ini disebut dengan isim maf'ul. Baik, ini isim maf'ul. Wa idza ta'ammaltal af'ala fi amtsilatil qismil awwali, apabila kamu perhatikan kata kerja di bagian pertama, ya, bagian sini nanti tadi ya. Wa ta'ammal tama'a surat allati ja'a 'alaiha ismul maf'uli fil qismi tsani kama fa'alta fi darsi ismil fa'il, ya. Jadi kalau diperhatikan dari bagian sini, kemudian kita perhatikan bagian sana, ya, maka bentuknya ini berubah gitu ya, sebagaimana pelajaran isim fa'il kemarin. Ra'aita anna ismal maf'ul yakunu ala misal maf'ulun idza kana al-fi'lu tsulasiyan. Dan ternyata isim maf'ul itu pakai wazan maf'ul kalau dia tsulasi. Pakai wazan isim maf'ul kalau dia tsulasi. Wa yakunu ala surati ismil fa'il ma'a fathi ma qabla al-akhir. Dan dia pakai bentuk isim fa'il yang difathahkan sebelum akhirnya, in kana al-fi'lu ghairu tsulasiyin, kalau fi'ilnya bukan fi'il tsulasi. Jadi kalau fi'ilnya bukan fi'il tsulasi, maka pakai isim fa'ilnya kemudian kasroh huruf sebelum terakhir diganti menjadi fathah. Baik, al-qaidah, kaidahnya menjadi ismul maf'ul ismun masugun liddalalati ala ma waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Jadi isim maf'ul adalah sebuah kata yang dibentuk untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi korban dari sebuah perbuatan. Jadi kalau ada pertanyaan, isim maf'ul itu apa? Maka jawabannya, isim maf'ul adalah sebuah kata yang dibentuk untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi korban dalam tanda petik ya, artinya menjadi objek gitu ya, menjadi korban dari sebuah tindakan. Baik, jadi isim maf'ul adalah sebuah kata yang dibentuk untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi korban dari sebuah tindakan. Masyrubun berarti dia korban dari tindakan minum. Matrudun dia korban dari tindakan menolak, mendorong, ya. Mashmumun dia korban dari tindakan mencium, ya. Begitu seterusnya. Wa huwa minas tsulasi ala surati maf'ulin. Dan kalau dia fi'ilnya tsulasi, maka wazannya maf'ulun. Wazannya adalah maf'ulun. Berarti kalau di sini ditanya apa wazan isim maf'ul dari fi'il tsulasi, maka jawabannya adalah maf'ulun. Dalam bahasa Arab ya, maf'ulun, ya. Itu adalah wazan kalau sulasi. Wa min ghairi sulasi ala surati ismil fa'il ma'a fathi ma qabla al-akhir. Sedangkan untuk selain sulasi, maka dengan bentuk isim fa'il yang difathahkan huruf sebelum akhirnya.
Jadi kalau pakai konsepnya nahul wadih, ya apa atau bukan apa, tapi bagaimana cara membuat isim maf'ul dari kata kerja selain tsulasi. Maka jawabannya sama seperti isim fa'il, tapi difathahkan huruf sebelum terakhirnya. Baik, jadi kalau ditanya pertanyaan berarti ada satu, ini faedahnya, ini faedah kedua, ini faedah ketiga. Gimana cara membuat isim maf'ul dari kata kerja selain tsulasi? Maka sama seperti isim fa'il dengan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Kalau mau murajaah kaidah kemarin, bagaimana cara membuat isim fa'il? Maka sama seperti fi'il mudhari'nya, hanya saja huruf mudhari'ahnya diganti dengan mim yang berdomah dan huruf sebelum terakhirnya dikasrahkan. Gitu. Dari mana kita dapat fi'il mudhari'nya? Harus hafal tasrifan. Kalau itu harus sudah hafal tasrifan, maka bisa untuk selain yang tsulasi. Baik, kita masuk ke contoh di sini, praktek untuk mengenali isim maf'ul. Sebutkan di sini ayin kulla ismi maf'ulin fil ibarat al-atiyah. Tentukan isim maf'ul dari kalimat berikut ini. Wa bayyin makana fi'luhu tsulasiyan wa makana fi'luhu ghairu tsulasiyin. Jelaskan mana kata kerja atau isim maf'ul dari kata kerja tsulasi dan isim maf'ul dari kata selain tsulasi, dari kata kerja selain tsulasi. Baik, kita akan coba berikan stabilo terlebih dahulu. Ya, ala kulli insanin an yakuna lahu fi manzilihi makanun mu'addun istiqbali zairina. Atas setiap orang hendaknya di rumahnya ada satu ruangan yang digunakan untuk menerima para tamu. Baik, coba mana yang menjadi isim maf'ul? Manzilihi itu bukan. Manzil itu isim tempat. Mu'addun, nah ini isim maf'ul. Mu'addun isim maf'ul yang disiapkan. Walaysa wajiban an yakuna hadzal makanu mafrushan bi fakhirir riyashi. Dan tidak wajib ruangan ini harus bertikar mewah yang dihiasi dengan berbagai hiasan, bi fakhirir riyash. Maka mana yang isim maf'ul? Maka jawabannya mafrushan. Wa inna ma yakfi an yakuna nadhifan makbulan murattaban hasanat tansiqi. Dan yang terpenting ruang tamu ini bersih, bisa diterima, ya, rapi dan tertata bagus. Ya. Mana isim maf'ulnya? Maka jawabannya makbulan, ini isim maf'ul. Murattaban, ini isim maf'ul. Wa yasunu an yakuna muzayyanan, dan bagus sekali kalau dihiasi. Muzayyan ini isim maf'ul. Bi syai'in minat tuhafil mumtazah in kana dzalika mustata'an. Dan bagus sekali untuk dihiasi dengan benda-benda yang sudah lama, ya, atau hiasan-hiasan
Muthaf itu kan museum, ya, museum untuk benda-benda lama. Jadi tuhaf ini seperti gerabah-gerabah, ya, pot-pot dan yang semisalnya. Yang mumtazah, ya, mumtazah ini bisa jadi isim maf'ul, dan mustata'an ini juga isim maf'ul. In kana dzalika mustata'an, mustata' ini isim maf'ul. Wa an takuna judranuhu muzdanatan bisuwaril faniyatil mustamlahah, dan hendaknya dinding-dindingnya musdanah di musdanah, wallahu alam, dihiasi mungkin dengan gambar tulisan tangan. Nah, maksudnya lukisan mustamlahah ini juga isim maf'ul. Milh itu indah, ya, mustamlah berarti indah. Allati yadullu ikhtiyaruha ala fikratin safiyah wa dzauqin salimin, yang gambar itu menunjukkan, ya, gambar itu dipilih atas dasar pikiran yang jernih dan rasa yang selamat, ya. Maksudnya punya gaya seni gitu, ya, punya filosofis gitu. Baik, ini beberapa kata isim maf'ulnya, beberapa isim maf'ulnya. Baik, mu'addun, ya. Mu'addun ini dari selain sulasi, karena dia aslinya mu'dadun, ya, aslinya mu'dadun, muf'alun. Mu'dadun aslinya dari muf'alun. Jadi mu'addun dari mu'dadun dengan wazan muf'alun. Berarti fi'ilnya adalah a'adda yu'iddu, ya, af'ala yuf'ilu. Berarti dari kata, dari wazan af'ala yuf'ilu. Ya. Baik, ini bukan sulasi. 3 coret, ya. Mafrushan, mafrushan itu diberi tikar, dihampari sesuatu. Nah, mafrushan maka jelas ini pakai wazan maf'ulun, berarti sulasi. Makbulan, maka jelas ini pakai maf'ulun, ya, maka ini sulasi. Murattaban, ya, maka jelas ini bukan sulasi. Di antara salah satu tandanya juga adalah mimnya itu difathahkan atau didhammahkan. Kalau mimnya difathahkan maka itu sulasi. Kalau mimnya didhammahkan pasti itu selain sulasi untuk isim maf'ul. Nah, murattaban jelas ini bukan sulasi. Terus dari isim apa? Dari isim fa'ala. Ya, rattaba yurattibu, tartiban murattibun murattabun, ya, murattabun. Baik, kemudian muzayyanan dihiasi. Ini pakai wazan apa? Ya, ini karena dhammah berarti bukan sulasi. Pertanyaannya wazannya apa? Maka wazannya sama fa'ala. Ya, fa'ala. Maka fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun, zayyana yuzayyinu tazzinan ya, taf'ilan tazyinan muzayyinun muzayyanun. Maka muzayyanun wazannya fa'ala. Kemudian mumtazah dari kata imtaza yamtazu, maka bukan sulasi. Pertanyaannya apa wazannya? Maka dari wazan imtaza, ifta'ala.
imtaza, yamtazu, imtiyazan, mumtizun, ya, atau mumtizun atau mumtizun, mumtazun. Wallahu alam. Saya masih agak ragu di sini. Belum keluar karena jarang keluar ini, isim fa'ilnya jarang keluar. Mumtazun. Wallahu alam. Yang sering keluar mumtaznya. Ya. Baik, mustata'an ini jelas domah, maka bukan sulasi. Tinggal wazannya apa? Ya, dari kata istaf'ala dia. Maka wazannya istaf'ala. Ya, istaf'ala, mustata'an. Istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, mustaf'ilun mustaf'alun. Istata'a yastati'u istita'an, mustati'un mustata'un. Ya. Baik, mustati'un mustata'un. Mustati', hal anta mustati', apakah kamu mampu? Ana ghairu mustati', ya. Hada ghairu mustata', gitu. Kalau aku ghairu mustati', kalau hada ana atau hada ghairu mustata', ya. Gitu ya. Aku nggak mampu, kalau ini aku juga sesuatu yang tidak dimampui, gitu ya. Jadi mustata'. Muzdanah ini jelas pakai dhamma, maka dia bukan sulasi. Tinggal wazannya apa? Ifta'ala. Ya. Ifta'ala wazannya. Ya, berarti dari izdana, yazdanu, ya, yazdanu, izdiyanatan, musdinun, muzdanun, begitu. Baik, yang terakhir mustamlahah, milh itu manis ya. Sebenarnya itu milh itu dari kata asin, tapi artinya manis kalau dalam bahasa Arab, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia artinya manis, dalam bahasa Arab asin, ya. Tapi artinya indah maksudnya. Nah, mustamlahah jelas-jelas bukan sulasi karena memnya dhamma. Tinggal wazannya apa? Oh, ini pakai istaf'ala juga Ustaz, ya. Istaf'ala. Berarti istamlaha. Ya, berarti nanti wazannya isim maf'ulnya adalah mustaf'alun, menjadi mustamlahun. Mustaf'alun, mustamlahun, begitu. Baik, jadi ini beberapa pembahasan yang berkaitan dengan isim maf'ul. Ya, semoga saja bisa difahami dengan baik, dan ini menurut saya ilmu yang sangat penting. Begitu juga ilmu sebelum ini, yaitu isim fa'il, karena sering dijadikan sebagai khobar, mubtada, kemudian isim kana, isim ina, khobar kana, khobar ina, itu sering menggunakan kata-kata ini. Ya, maka bagus sekali untuk diulang-ulang sampai paham, sehingga nanti ketika baca dia langsung bisa terkoneksi dan bisa membaca dengan benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.